Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di new channel Jenggo Herpa. Pada kesempatan kali ini kami akan tayangkan proses pembuatan bahan umpan serta sampai pembuatan umpannya dan sampai dipakai. Di samping itu kita masih menggunakan dari bahan baku yaitu sereh. Kali ini menggunakan sereh biasa, bukan sereh wangi, yang mana kita hasil mungut ya, bukan ini, karena ada yang ambil sereh yang keringnya kebetulan dibuang, maka kami ambil, kami pungut dan kami jadikan bahan umpan. Kami kumpulkan, kami gunting yang keringnya, kemudian di blender. Oke, buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan dukung terus channel kami, sukai videonya, dan silahkan bagikan kepada teman-teman. Nah, kita nggak banyak cincong, nggak banyak basa-basi, yuk kita simak saja langsung cara proses pembuatan bahan umpannya. Insya Allah dengan sekali bikin kita sampai bisa digunakan beberapa kali. Insya Allah nggak bakal mengecewakan hasilnya. Dan juga insya Allah ini ya, umpan ini umpan dari warisan leluhur. Nah, yang mana kali ini rahasianya akan kami tayangkan pada kesempatan kali ini. Yuk kita simak saja selanjutnya dalam proses pembuatan bahan umpan yang sangat jitu. Bahan daun serai yang digunakan kirakan kalau utuhnya kurang lebih sekitar 5-7 batang daun serai ya. Kita haluskan karena ini sudah kering ya, tinggal daunnya saja ya, sekitar 5 pohon lah, 5 daun, 5 helai ya. Kita haluskan sampai benar-benar halus dan kemudian kita tinggal dulu. Nah, setelah ini, sebelum halus kita nyangrai beras dulu 1 cangkir atau 1 gelas nih. Kemudian jangan lupa nih ada tambahannya bahan alami juga ya sahabat nih. Ini yang bikin gacor ya, ini nih yang ikan nggak mau jauh, ini rahasianya nih. Disangrai dulu, kasih minyak ini 1 sendok aja, jangan banyak-banyak, 1 sendok. Ini udah ada minyaknya itu kan, udah ada minyaknya 1 sendok minyak sayur. Ada berasnya 1 cangkir sama bawang putihnya 3 butir aja yang gede-gede, sekitar segede jempol tangan. Kemudian kita taruh garam, terserah mau garam halus mau garam kasar, terserah. Saya aduk sekitar 2 sendok ya, 2 sendok makan. Terus kita sangrai sampai benar-benar kualitas berasnya matang, tidak ada yang maksudnya berasnya jangan sampai ada yang mentah, nanti takutnya basi kalau masih ada beras mentahnya. Maka berasnya harus disangrai benar-benar matang sehingga warnanya agak berubah kecoklatan. Nah, setelah warnanya agak kecoklatan berarti beras sudah matang. Kemudian kita masukkan ya, kita kembali, kita angkat. Nanti selanjutnya kita campurkan dengan blenderan tadi ya, daun serai kita satukan. Karena kondisinya panas ya, cangkirnya kecil tempatnya ininya terlalu gede jadi susah.
Oke, kita skip aja nih langsung. Nah, tadinya 1 cangkir pas, sekarang kalau udah matang jadi segini ya, agak mucung. Nah, kita satukan aja deh. Saya juga salah proses sebetulnya, kebanyakan aturan bertahap, separuh-separuh jadi macet nih, kebanyakan jadi berat blendernya nih. Tapi kita coba ya, langsung aja kita blender bareng daun serai yang udah remuk tadi. Ini udah hancur. Ingat pemirsa ya, ini proses pembuatan untuk umpan ikan mas. Andai kata sahabat pemirsa ingin mencoba untuk ikan lainnya, ikan patin, ikan bawal dan sebagainya, silahkan. Cuman sementara ini yang sudah saya eksperimenkan dan hasilnya cukup lumayan, tidak mengecewakan, yaitu untuk umpan ikan mas. Sudah beberapa kali dieksperimen, alhamdulillah tidak pernah gagal umpan ini. Dan walaupun kalau masalah juara itu nomor 10 bagi saya ya, tapi yang penting kita tidak mengecewakan hasilnya, alhamdulillah ya. Untuk umpan ikan mas cukup lumayan juga hasilnya, tidak pernah mengecewakan, baik di air keruh, di air bening, insya Allah hasilnya cukup lumayan dengan racikan umpan ini ya, untuk umpan ikan mas. Yuk simak terus kelanjutannya, masih dalam proses penggilingan atau melembutkan atau menghaluskan bahan umpan ini ya. Itu tinggal sedikit lagi nih untuk menghaluskannya. Jangan di skip pemirsa ya, sahabat semua, takutnya nanti ada bahan kelewatnya lain lagi ya, karena prosesnya nggak detail. Kalau pengen niru racikan ini, jangan di skip videonya, terus dengan detail-detailnya kita simak terus ya sampai akhir, dan sampai cara pembuatan umpannya juga, campurannya apa-apa, sampai akhir nanti bisa tahu. Dan insya Allah nanti kalau pemirsa ingin mencoba dengan racikan-racikan dengan bahan lainnya, atau dengan campuran bahan lainnya yang ada di tempat pemirsa, silahkan masuk di kolom komentar dengan umpan apa bahan ini dicampurnya. Silahkan masuk di kolom komentar untuk mempertanyakan umpan apakah, berapakah ukurannya. Insya Allah kalau kebetulan lagi online, kami akan jawab secepatnya. Nah, ini proses penghalusan bahan umpan. Nah, ini kita skip, jadinya segini ya, kurang lebih sekitar setengah kilo ya, kurang 1/4 kilo ya lebih ya. Nah, ini langsung kita, karena ada janji dengan rekan angler juga, mau langsung OTW nih, ada pesanan juga lumayan, 1 paket kita bikin umpan. Nah, dari ini bahannya kita taruh cuman 5 sendok yang tadi sudah dihaluskan, kemudian kita taruhi telur ayam. Kebetulan kita punya telur ayam kampung nih ya, kebetulan ayamnya lagi nelor, kita ambil 2 butir untuk tambahannya. Nah, ya nggak ada telur kampung juga, pakai telur ayam biasa ya, ayam sayur atau ayam negeri bisa kok. Syukur-syukur kalau ada telur bebek ya, itu lebih bagus ini, karena amisannya lebih amis telur bebek. Untuk ini induk amisan dalam ya. Ini belum apa-apa udah harum baunya, udah wangi, mantap lah pokoknya.
Oke, lanjut kita dengan tambahan bahan lainnya. Sementara ini kami gunakan dengan G2 ebi ya. Kita gunakan G2 ebi 2 bungkus. Campurannya banyak banget. Nah, karena kita kan buat 2 orang, untuk saya dan rekan saya. Kebetulan rekan saya nggak saya sebutkan namanya ya, rekan saya butuh ya, alhamdulillah pesan sih, karena tahu dia keampuhan umpan saya. Nah, setiap bareng mancing dengan saya tahu keampuhannya, dia tanya. Nah, dia suruh nonton di YouTube, udah nonton tapi dia mau langsung aja katanya bikinin. Ya oke lah, kita bikinin langsung. Ini tadi campurannya G2 ebi 2. Nah, kita aduk rata. Kita ulang ya tadi ya, 5 sendok bahan ini, 2 butir telur ayam, 2 bungkus G2 ebi, kemudian ditambah lagi dengan ini katulampa bakar cap dalang wayang, dalang wayang mantap nih ya, itu bakarnya 1 bungkus. Kita aduk lagi sampai rata lagi. Ngaduknya pakai air panas ya sahabat, pakai air panas, terus kita aduk sampai rata kembali bertahap. Bahannya sangat simpel pemirsa ya, enggak terlalu banyak bahan ini, cuman proses awalnya mungkin pemirsa ya, mungkin ya kebanyakan pengen langsung pakai aja, ada yang mau ribet ya, ada ya, banyak sebenarnya umpan-umpannya yang sudah dieksperimen. Alhamdulillah saya itu nggak pernah dijong yang sudah masuk di channel saya tuh, alhamdulillah nggak pernah jong. Yang sudah dimasukin ke YouTube saya semua nggak ada yang dijong, karena semua langsung dieksperimen, diuji coba. Nah, ini kita tambahin dengan Pak Ikin wangi yang kecil ya, kita tambahin dengan 2 bungkus Pak Ikin wangi yang kecil ya, siapa tahu ada endor dari bahan-bahan umpan semuanya. Ini dari Pak Ikin kecil yang wangi, 2 bungkus. Kita aduk kembali sampai halus. Kita masih gunakan tetap dengan air panas. Selanjutnya nanti gimana Bang? Ya oke, kita simak aja yuk selanjutnya bagaimana caranya. Apalagi kemungkinan untuk campuran ini ya cukup udah. Untuk campuran yang lainnya cuma 3 bahan dari bahan tokonya. Sementara ada krotonya enggak ada, kalau mau dikasih, andai kata nggak mau dikasih juga nggak jadi masalah, insyaallah dimakan ikan kok. Karena kroto itu dominan, menurut prediksi saya dominan untuk ikan di bawah 5 on atau ikan kecil. Itu dominan untuk pemakai kroto, dominan untuk ikan kecil di bawah 5 on atau di bawah 1 kilo lah. Nah, kalau untuk indukan ya saya rasa sering saya nggak pernah pakai kroto, malah dapatnya yang gede-gede. Nah itu, maka prediksi saya untuk indukan nggak pakai kroto juga nggak jadi masalah. Nanti selanjutnya kita proses ketika mau dipakai, karena langsung proses pembuatan umpan. Setelah ini langsung ada tambahan. Nah, ada tambahan lainnya yaitu amisan luarnya, ikan tuna atau deho ya, ikan tuna atau deho. Nah ini proses pembuatannya. Terus setelah ini kemudian kita masukkan plastik dulu ya, kita
Kita kukus, bukan direbus tapi dikukus. Beda direbus sama dikukus. Kita kukus nanti sampai matang, benar-benar matang ya, kurang lebih lah 15 sampai 25 menit kan udah matang ya, dibulak-balik ya. Ya, ini baunya udah harum banget ini. Udah wangi, udah gurih. Ini baunya udah wangi gurih pemirsa. Tinggal nanti ya amisannya udah amisan dalam, cuman kurang menyengat karena amisan dalamnya pakai telur, tapi awet nantinya dipakainya. Ini jadi dua, sebagian untuk saya sendiri, nah sebagian untuk rekan saya yang pesen tadi. Tapi maaf pemirsa, buat pemirsa semua yang membutuhkan umpan dari racikan saya belum bisa order ya. Karena faktor modal. Kalau udah ada modal saya order nih, udah wah pokoknya kayaknya jadi viral nih umpan saya nih, umpan yang paling jadi andalan nih. Insya Allah di semua tempat, di semua air masuk ini umpan ini. Yuk kita mulai proses pengepresan. Kita press ya, kita press dalam plastiknya, kita buang angin ya, jangan sampai tersisa anginnya ya, takutnya nanti ada dikhawatirkan kalau tersisa angin uapnya masuk jadi berair di dalamnya. Oke pemirsa, ini ya yang sudah saya eksperimen minggu lalu, sekitar setengah bulan yang lalu. Ini umpan ini 1 minggu nggak basi pemirsa, kalau benar-benar rapet ini ya, nggak ada angin yang masuk, nggak berair di dalamnya. Kalau berair ya bisa jadi nanti basi, cepat basi. Tapi alhamdulillah ini yang udah ini ya saya eksperimen tanpa kulkas pemirsa, nggak di kulkas. Sehubungan apa ya, karena ya nggak punya kulkas, coba aja kita cek, kita coba ya, alhamdulillah 1 minggu enggak basi, dan ketika mau dipakai kita angetin lagi ya, nggak usah lama-lama sih, paling sekitar 10 menitan udah ya, udah diangetin aja lah. Nah untuk pengukusan pertama yaitu harus benar-benar matang pemirsa ya, sekitar 15 sampai 20 menitan lah, atau 25 menit dibulak-balik pemirsa ya. Kita skip aja ya biar cepet nih. Nih udah mateng, kita langsung OTW ke tempat pemancingan nih, langsung kita bikin umpannya di tempat pemancingan, langsung proses selanjutnya ya, kita langsung OTW skip. Nah ini kita bikin yang 1 bungkus tadi jadi 3 bagian pemirsa. Nah jadi 3 bagian, yang sepertiganya udah saya taruh tuh di piring, ini sudah di pinggir kolam ini ya. Nah kemudian kita taruh deho atau daging ikan tuna ya. Ya kalau perkiraan sekitar 2 sendokan ya, 2 bungkus nih, 2 bungkus deho atau 2 sendok makan kita campurkan dengan dari sepertiga bungkus tadi umpan tadi ya. Ingat ukurannya tuh, dari 1 bungkus itu sepertiganya kita ambil, campurkan deho 2 sendok makan. Nah, udah, andai kata mau ditaruhi kroto atau dikasih kroto mangga silakan, boleh, dan tidak pun boleh. Dan tadi yang 1 bungkusnya udah saya kasih nih ya di rekan saya tadi sebelum ngeracik ini, jadi saya kasih sama teman saya ya sebelah sana sedang kalam ya. Yuk kita simak nih. Setelah ini kita pakai kroto ya, karena udah beli nih 5.000 perak lah. Kalau buat saya sih jarang sih sebenarnya, banyak-banyak. Nah kalau mau dikasih kroto, kalau krotonya baru mah nggak usah pakai air panas ini itulah ya.
udah langsung aja kita malah nggak banyak ribet-ribet ya. Kecuali krotonya kadang-kadang udah ini ya, di tokonya udah lama ini kelihatan krotonya udah banyak yang mati, nah baru kita kasih air panas, nah, kita celupin ya air panas. Kalau krotonya masih baru mau ngapain lah repot-repot, langsung aja kita tumpahin, campurin, udah aduk beres selesai. Nah, nih ya, tuh oke. Karena krotonya kelihatan masih baru, masih pada hidup nih ya, udah ininya langsung aja, banyak rewel. Oke, kiranya udah selesai pemirsa nih, kasihkan umpan ikan mas dari bahan daun serai sangrainya udah selesai, kita langsung jos. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak video ini sampai selesai, dan mudah-mudahan beruntung bagi yang menggunakannya dan yang menirunya. Semoga hasilnya yang maksimal. Oke, terima kasih banyak, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.